Hadir. Masih semangat? Hadir. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa. Terima kasih Ibu. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa dengan saya berdoa secara katolik. Selalu. Baik, sekarang saya mau absen dulu ya. Anselmus, Hadir. Sinta, Hadir Bu. Lawrence, Lawrence Alvaro. Iya baik. Jadi yang tidak hadir hari ini satu orang ya. Iya. Baik. Mana matamu? Ini mataku. Ini mataku. Mata kanan mataku. Mata. Ya, terima kasih. Baik. Saya mau cek kesiapan kalian hari ini. Apakah Anda sudah siap dan sudah belajar sebelumnya tidak di rumah? Saya panggil saja namanya ya. Natalia. Kira-kira apa masih ingat tentang pelajaran kemarin? Pelajaran kemarin itu kan tentang pengertian kecerdasan artifisial. Oh iya. Kira-kira apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial yang saya ingat yaitu kemampuan teknologi untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Natalia. Yang berikut satu lagi. Kira-kira yang kamu tahu itu tentang kecerdasan artifisial yang sekarang sering kita pakai dan bahkan anak kecil sudah menggunakannya, itu kira-kira apa itu? Kira-kira. Ada Gemini AI Bu. Oh, ada Gemini. Gemini itu hanya buat untuk apa itu? Ada yang chatbot, kemudian ada fitur juga untuk mengedit foto Bu. Nah, itu dibuat dengan menggunakan perintah yang namanya prompt yang dijelaskan kali lalu. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Tapi sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi hari ini, saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita kemarin bahwa kehadiran di mata pelajaran KKA itu harus 70%. Kemudian nilainya yang saya ambil nanti yaitu 30% dinilai praktik, 100% ya. Oke, sekarang kita masuk di pelajaran hari ini. Jadi materi kita hari ini tentang penerapan tipe data dan variabel pada Python dengan pemanfaatan AI di Google Colab. Begitu ya. Nah, sekarang adapun elemen pembelajaran yang saya ambil hari ini adalah literasi dan etika kecerdasan artifisial. Capaian pembelajarannya adalah memahami prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial secara tepat guna dan bertanggung jawab pada bidang keahlian dengan memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan dampak sosial penggunanya. Yang berikut, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami konsep variabel tipe data pada Python. Halo. Hai. Halo. Saya ingatkan sekali lagi, kita fokus dulu ya. Yang kedua, menggunakan Google Colab untuk menulis dan menjalankan kode Python. Yang ketiga, menerapkan bantuan AI di Colab seperti AI code suggestion atau explain error untuk memahami dan memperbaiki program. Nah, kenapa tujuan pembelajaran seperti ini? Dengan menggunakan bantuan AI di Colab, kita lebih mudah, tidak pusing-pusing nanti. Jadi sekarang serba canggih, serba instan, serba mudah gitu Nah, selanjutnya kita masuk di materi pembelajaran. Jadi untuk pemrograman, membuat sebuah program itu dasar-dasar yang penting itu yang kita harus kuasai itu adalah variabel dan tipe data. Halo. Hai. Variabel dan tipe data. Sebelum saya masuk ke pengertian variabel, saya ingin tahu kira-kira Anda paham
disebut dengan variabel. Nanti silakan Anda bernalar kira-kira apa itu variabel. Saya kasih contohnya seperti itu. Yang kedua, tipe data. Dalam pemrograman atau pengkodingan, tipe data itu harus sangat dikuasai, harus dikuasai. Nah, saya kasih contoh. Ada variabel namanya angka. Isinya 10, nilainya 10. Ada variabel namanya nama, isinya Agustina misalnya. Variabelnya nama, isinya Agustina. Antara 10 dengan Agustina ada perbedaan tidak? Ada. Apa perbedaannya? Angka dan teks. Angka dan teks. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tipe data. Silakan apa itu tipe data. Kemudian yang ketiga adalah implementasi praktis, bagaimana kita mengaplikasikan variabel dan tipe data. Sebentar ya. Iya. Selanjutnya, aturan variabel pada Python. Pada pemrograman Python ada syarat-syarat yang harus dipatuhi dalam pengkodean atau pengkodingan. Yang pertama, variabel itu tidak boleh didahului oleh huruf atau underscore. Yang kedua, tidak boleh didahului oleh angka. Yang ketiga, tidak boleh mengandung spasi. Yang keempat, huruf besar dan huruf kecil itu sensitif sekali. Sekarang saya kasih contoh. Ada nama variabel di sini, nama siswa. Halo. Hai. Perhatikan sini sebentar ya. Nah, ini sebuah variabel. Variabel ini namanya siswa. Cara penulisannya nama underscore siswa. Kemudian isinya atau VW-nya adalah budi. Nah, ini contoh penamaan variabel yang tepat. Kalau variabel yang salah seperti ini, dia didahului oleh angka. Ini tidak boleh dalam pemrograman. Kemudian ini nama spasi siswa, itu tidak boleh. Nanti aplikasi kita akan error. Ya. Berikut tipe data yang ada pada Python. Tipe data pada Python itu ada integer, ada float, ada str, ada bool, ada list, ada tuple, ada dictionary. Nah, apa itu integer? Saya kasih contoh di sebelah itu. Variabelnya umur sama dengan 25. Silakan nanti anak-anak sekalian akan bernalar apa itu tipe data integer, apa itu tipe data float, dan seterusnya. Nah, kemudian saya masuk di list. List itu di situ ada contoh nilai sama dengan 80, 85, 90. Nah, tipe data list ini adalah tipe data yang bisa terurut, bisa dirubah. Kemudian tuple, tipe data yang tetap tidak bisa dirubah. Kemudian dictionary. Dictionary itu adalah tipe data yang memiliki pasangan masing-masing. Contoh, namanya siapa, umurnya berapa misalnya, atau jenis kelaminnya apa gitu. Ini dalam pemrograman Python ya. Nah, bagaimana penerapannya dalam pemrograman Python? Nanti kita aplikasikan. Saya hanya kasih contoh. Nama sama dengan tanda petik 2 Diana, umur sama dengan 18, tinggi 160,2, lulus true. Nah, kemudian ada print nama, variabel nama, dan seterusnya. Nanti kita praktekkan. Nah, sekarang kita masuk di materi inti. Bagaimana kita menggunakan bantuan AI di Google Colab untuk pemrograman Python. Nah, Google Colab ini dia bukan AI, tapi dia memiliki fitur-fitur AI. Sekarang malah lebih bagus lagi, jadi kita terbantu dengan adanya fitur-fitur AI. Nah, salah satu aplikasi atau website yang menyediakan itu adalah Google Colab. Nah, Google Colab ini platform berbasis cloud dari Google yang digunakan untuk menulis, menjalankan kode Python tanpa diinstalasi. Mudah bukan? Nah, fitur yang dia miliki itu satu, kode completion, saran otomatis, mana yang salah dari pemrograman kita. Yang kedua, explain diskode atau explain error. Jadi dia akan membetulkan kesalahan kita, di mana letak kesalahannya. Lalu dia menyempurnakannya dengan fix kode. Jadi itulah keistimewaan dari Google Colab. Sebentar agak lelet jaringan. Bagaimana nanti mengatasi kesalahan atau mengatasi kesulitan pada Google Colab ini? Nah, ini sebentar saya kasih
Tapi langkah yang intinya itu kita ketikkan kode programnya, lalu kita run. Setelah run dia akan membaca bahwa sintaks kita error. Lalu kita atasi dengan tombol explain error. Setelah itu dia akan perbaiki dan sempurnakan dan kita tinggal tekan tombol play, accept dan run. Nah, sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita langsung masuk mari kita coba. Kita masuk di Google Colab. Silahkan teman-teman buka Google Colab ya. Cara buka Google Colab itu ketikkan saja di address bar di Google, kita ketikkan Google Kolaborati ya, seperti ini. Kemudian kita masuk di Google Colab, kemudian New Netbook. Ayo silahkan dibuat tuh. Sudah Bu. Nah, ini Felix sudah? Sudah Bu. Terus Sudah. Ya. Setelah buka itu kita pilih Open New Netbook tadi. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah sekarang, untuk buat program itu saya kasih contoh tadi bagaimana mengatasi kesulitan tadi itu. Saya buatkan kode program yang salah atau belum sempurna. Bagaimana Google Colab sebentar menyempurnakan aplikasi yang kita buat. Sebentar ya. Di akhir pelajaran sebentar, silakan Anda praktekkan bagaimana cara buat program Nah, sekarang saya ketikkan di sini. Lihat ini. Nah, untuk buat kode itu penulisan kode bisa klik di kode. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tinggal kita masukkan. Nah, di sini ada tulisan for in ring. Kira-kira ada yang tahu buat apa ini? garis Mau buat apa ini kira-kira? berulangan. Perulangan atau penulisan angka dari sekian atau penulisan teks. Lalu saya sekarang tekan tombol run. Belum sempurna ini. Jadi kalau kamu minta bantuan di Gemini, mungkin ada kesalahan di sana. Nah, kita bawakan ke sini. Nah, sampai di sini teman, adik-adik semua, anak-anakku lihat ini. Dia langsung deteksi bahwa ada error di program kita. Bagaimana dia sempurnakan? Kita klik explain error. Nah, dia baca sudah itu. Kita tunggu sebentar, dia agak lama karena jaringan. Nah, lihat itu. Dia akan menyempurnakan kita punya aplikasi secara otomatis. Tinggal kita jalankan ini kawan. Lihat ini, accept dan run. Nah, itu dia. Dia sempurnakan angka dari 0 sampai 9. Ini perulangan ya. Ya tidak? Nah, jadi seperti inilah manfaat dari Google Colab. Jadi fitur-fitur yang disediakan oleh Google Colab itu sangat memudahkan. Oke, jadi begitu cara menggunakan Google Colab. Nah, sampai di sini kita diskusi dulu. Kira-kira dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang masih bingung atau masih penasaran. Waktu dan kesempatan saya berikan, silahkan bertanya. Ada pertanyaan? Belum Bu. Belum ada. Andri, ada pertanyaan? Kalau kita tidak punya laptop bisa pakai apa ya? Bisa, di HP bisa Pak. HP itu Pak, mudah sekali. Saya, Bu. Silakan. Ya, bagaimana? Bagaimana kalau misalnya di robotnya tidak ada fitur AI-nya? Bagaimana kita mengatasi error? Tidak mungkin tidak ada fitur AI-nya Pak. Pasti ada. Pasti ada. Baik Bu. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada Bu, kami ini belum ada. Oh, sampai saat ini belum ada. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang mari kita kerjakan LKPD. Nah, ini saya minta Anda kerjakan secara perorangan. Jadi tema LKPD-nya penerapan variabel anti data pada Python. Nah, terus langkah kerjanya ada di sini. Soalnya saya sebentar lupa kayaknya ini. Soalnya itu adalah dicatat saja ya. Buat program kalkulator. Halo. Halo. Buat program kalkulator. Nah, tombolnya nanti
penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian dan perkalian. Hanya 4 saja. Sebagai informasi, saya kasih bocoran bahwa nanti aplikasi yang kamu buat itu tinggal pilih, mau pilih nomor berapa? Nomor 1 penjumlahan, nomor 2 pengurangan, nomor 3 pembagian, nomor 4 perkalian. Jadi kalau kita mau masuk, pilih dulu nomornya, mau masuk di penjumlahan atau pengurangan, begitu ya. Kemudian berkaitan dengan LKPD itu ada aturan nanti untuk penilaian. Jadi yang pertama itu pembuatan programnya, itu ada skornya, ada 4. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan fitur AI. Yang ketiga, hasil eksekusi program, sukses apa tidak. Yang keempat, kreativitas dan kerapian. Yang kelima itu refleksi belajar. Ya. Sekarang silakan Anda kerjakan masing-masing orang. Ini bukan per kelompok ya, per orang. Ya, Sinta, mana Sinta punya sudah selesai? Belum Bu, ini masih. Ini Steven sudah? Ya, saya tunggu ya 3 menit saja. Jangan terlalu lama. Kan ada AI itu. Tinggal bagaimana mempraktekkan fitur-fitur AI di Google Colab. Nana sudah? Masih proses dulu. Baik, sudah? Mana itu punya? Kamu tidak jaringan, itu kan mau jaringan. Mariano sudah? Oh iya, jangan lupa ada refleksi nanti. Kamu buat refleksi di lembaran akhir LKPD itu ya. Apa yang kamu refleksikan dari pembelajaran hari ini itu di catatan refleksi siswa. Catatan refleksi siswa. Silahkan nanti isi di situ. Halo, halo. Hai, hai. Sudah kah? Belum, Bu. Sekarang itu semua proses pembelajaran itu dimudahkan oleh AI. Kalau sudah diketik di Gemini, copy ke Google. Kalau mau buktikan benar dengan salahnya itu, kamu bisa hilangkan beberapa kodenya. Lalu nanti ya muncul pesan error. Nah, praktekkan dulu coba. Ya, pesan error. Nah, kalau memang dia error dari sana, ya berarti nanti. Nah, anak-anak, halo, hai. Nanti refleksinya silahkan isi di LKPD. Tapi kira-kira kasih bocoran dulu Sinta. Apa refleksi Sinta hari ini tentang pemanfaatan Google Colab, fitur-fitur AI di Google Colab. Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya dengan adanya AI ini memudahkan kami dalam pengkodingan, jadi tidak sulit untuk menghafal kode-kode dari beberapa bahasa pemrograman yang sangat sulit untuk diterapkan. Jadi ini sangat memudahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sinta dulu. Nah, sekarang kita masuk di kuis Nah, silahkan langsung join di My Quiz dengan kode 342753. Join My Quiz. Nah, refleksi saya hari ini buat kalian. Halo. Hai. Bahwa tipe data dan variabel itu sangat penting dalam pemrograman atau pengkodingan ya. Kemudian yang kedua, Google Colab itu sangat memudahkan kita dengan fitur-fitur AI-nya dalam pengkodingan. Sehingga kita kalau kesulitan, nah ada fitur AI di sana yang menyempurnakan kodingan kita, begitu ya. Terus pesan saya yang terakhir, materi kita untuk pembelajaran berikutnya, kita akan masuk di bagaimana menerapkan large language machine learning. Jadi kita menggunakan bahasa besar ya. Itu untuk silakan Anda baca di modul. Nanti modul kan sudah ada di kalian toh. Baca
dulu di rumah, sebelum saya masuk nanti saya akan tanya jawab tentang materi tersebut. Terus pesan saya yang terakhir, Anda ini, masa depan kalian ini, peluang untuk dapat kerja itu susah. Kenapa? Karena semua pekerjaan sekarang diselesaikan oleh AI. Oleh karena itu, Anda harus bisa coding. Coding sekarang sangat mudah sekali dengan bantuan AI. Jadi jangan mimpi tentang hidupmu, tapi hidupkan mimpimu. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikut.